Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian satu daya dengan regulator tegangan. Langsung aja slide-nya. Nah, ini tuh sebenarnya untuk tugas besar saya untuk mata kuliah Elektronika 2. Ya, kita langsung masuk ke materinya. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang satu daya. Nah, satu daya itu apa? Sebenarnya itu di awal saya kuliah atau belajar tentang elektronika itu saya sempat bingung ya. Ada yang namanya satu daya, sumber daya, power supply. Nah, sebenarnya itu sama aja. Kalian jangan bingung. Satu daya ini itu salah satu perangkat elektronika juga, fungsinya itu sebagai sumber tegangan. Lalu di sini ada yang namanya DC power supply. DC power supply itu termasuk pencatu daya, menyediakan tegangan maupun arus listrik dalam bentuk DC. DC power supply ini memiliki polaritas tetap. Jadi itu maksudnya untuk polaritasnya itu tidak berubah-ubah. Misal dari yang awalnya positif, dia memang terusnya positif, dan negatif juga seperti itu. Nah, ini polaritas itu ada dua ya, positif dan negatif. Jenis dari DC power supply-nya, yang pertama ada AC to DC power supply. Jadi ini tuh maksudnya dari sumber AC yang semula AC itu bisa berubah menjadi DC, mengubah sumber tegangan listrik AC menjadi tegangan DC. Penerapannya itu AC to DC power supply ini itu biasanya pasti membutuhkan namanya transformator. Itu sebagai penurun tegangan. Sebenarnya itu dia bisa menaikkan atau menurunkan sumbernya atau tegangannya. Terus selain menggunakan transformator, juga menggunakan dioda. Diodanya itu sebagai apa? Sebagai penyarah. Lalu kapasitornya itu sebagai penyaring atau filternya. Yang kedua itu ada linear regulator untuk mengubah tegangan DC menjadi lebih konstan atau lebih stabil. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi sebelumnya, ada kita itu pakai transformator. Transformator itu alat listrik yang memindahkan atau mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya. Transformator itu sudah banyak digunakan ya secara luas di dalam bidang elektronika atau ketenaga listrikan. Mengapa sih pada rangkaian itu perlu menggunakan regulator tegangan? Garis besarnya untuk menstabilkan tegangan dari sumber daya. Sumber dayanya itu biasanya itu terdiri dari rangkaian penyarah dan filter atau penyaring, serta mengatasi keluaran tegangan yang semulanya belum stabil dan berubah menjadi tegangan yang lebih stabil. Ya, next. Selanjutnya pembahasan tentang dioda, macam-macam dioda. Di sini saya menjelaskannya dua macam dioda ya. Yang pertama itu ada diode Zener. Diode Zener itu gambarnya seperti ini. Untuk yang polaritasnya negatif itu namanya katoda. Lalu yang polaritasnya positif itu anodanya. Untuk yang diode Zener itu pakainya satu dioda. Penjelasannya itu diode Zenernya terbuat dari bahan semikonduktor. Salah satu jenis yang memang khusus dirancang untuk beroperasi pada rangkaian elektronika
sebagai reverse bias atau bias balik. Sedangkan untuk dioda lainnya, itu dioda jenis lainnya itu hanya dipakai sebagai penyearah arus saja. Bedanya itu. Lalu untuk kestabilan arus listriknya, arus listrik itu bisa dikatakan baik itu jika keadaannya stabil. Yang kedua ada dioda bridge. Dioda bridge itu bisa juga dibilang dioda jembatan karena gunakan 4 dioda seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya beda banget dari dioda Zener dan dioda bridge. Kalau dioda Zener itu hanya menggunakan satu dioda saja. Jika dioda bridge itu menggunakan 4. Nah, ini 1 2 3 4. Inputnya itu masuknya itu dari sini. Inputnya akan AC inputannya. Lalu keluarannya itu menjadi DC. Penjelasannya, dioda bridge itu termasuk komponen elektronika juga dengan bahan semikonduktor, sama seperti dioda Zenernya ya, ini ya, ini sama semikonduktor. Fungsinya itu sebagai penyara arus bolak-balik. Bisa dikatakan dioda bridge itu karena pada komponennya terdapat 4 buah dioda. Nah, benar ya, terbukti ya. Ini ada 4 yang dihubungkan, saling bertemu satu sama lainnya. Selanjutnya, penyearah arus bolak-balik satu gelombang penuh, bahwa di awalnya itu sumbernya AC, tetapi outputnya itu berubah menghasilkan tegangan DC. Oke, selanjutnya masuk ke seperti apa sih rangkaian satu daya dengan regulator tegangan. Komponen yang saya gunakan itu, yang pertama itu ada VAC. VAC-nya itu sebagai sumber tegangannya. Lalu yang kedua itu transformator dengan nilai 220 volt. Itu saya sudah sebelumnya saya sudah mempelajari juga, browsing di internet, bahwa standarnya itu, standar di Indonesia untuk transformator itu 110 volt kalau tidak salah, atau 220 volt. Nah, saya itu memilih yang 220 volt. Selanjutnya yang ketiga itu saya menggunakan dioda bridge. Yang keempat saya membutuhkan kapasitor. Dan yang kelima itu regulator. Regulator yang saya gunakan itu tipenya atau seriesnya LM7805CT. Sebetulnya tipe regulator itu macam-macam ya, banyak sekali. Saya juga tidak hafal, mohon maaf, karena banyak jenisnya itu regulator. Lalu untuk alat ukurnya saya menggunakan 2 di poin ke-6 dan 7 ini. Saya menggunakan osiloskop dan multimeter untuk menampilkan sinyal keluarannya nanti. Ini untuk rangkaiannya. Saya juga akan menjelaskan di next ya. Nah, oke, selanjutnya mari simak penjelasan rangkaian satu daya dengan regulator tegangan yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan menjelaskan mulai dari sini ya. Nah, ini tuh yang disebut VAC-nya. VAC-nya itu sebagai inputan atau sumber tegangannya. Bisa dibilang itu sebagai baterai lah ya, sebagai baterainya. Lalu di sini saya menggunakan nilainya itu sebesar 220 volt. Jadi VAC ini yang memberikan aliran ke transformatornya. Kenapa saya memerlukan transformator? Nah, karena transformatorlah yang akan mengubah tegangan sumber, yaitu AC ini dari nilai awal diubah menjadi nilai yang lebih baik atau nilai yang diperlukan.
prinsip transformator itu kan untuk menaikkan dan juga untuk menurunkan tegangan. Pada komponen transformator yang saya ini terjadi penurunan tegangan yang semula menggunakan 220 volt menjadi nilai AC yang lebih rendah. Sebelumnya sumbernya itu kan AC ya. Ketika sudah masuk ke diodanya ini, lalu keluarannya atau outputnya itu akan berubah menjadi DC. Kemudian saya menggunakan dua kapasitor ini fungsinya itu sebagai penyaring atau filter. Selanjutnya ini regulator, ini saya menggunakan yang tipe LM7805CT ya. Ini regulatornya ibaratnya itu regulator sebagai pengatur. Kenapa saya katakan sebagai pengatur? Karena regulator tegangan untuk power supply ini sangat penting ya untuk diatur, karena untuk menjaga tegangan output DC agar tetap stabil hingga sampai keluarannya itu, baik arus outputnya atau arus yang menuju ke groundnya. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan rangkaian yang saya buat ini. Lalu untuk alat ukurnya saya menggunakan ini ya, dua multimeter sebagai untuk membantu agar ini kan saya menggunakan oscilloscope. Nah, nantinya itu bisa ditampilkan keluarannya pada oscilloscope. Oke, langsung aja coba disimulasikan. Ini kan benar ya, saya itu menggunakan 220 volt. Ini ya mendekati lah ya. Klik ini, nah, tinggal di run aja kalau kayak gitu. Nah, ini langsung keluar outputnya. Ini teman-teman bisa coba-cobain aja, dikurang atau ditambah seperti itu, kelihatan beda. Teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video dari awal sampai akhir ini. Maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, dan mohon maaf. Seperti itu saja materi yang bisa saya jelaskan, karena juga saya yang masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.